pagi Mas Putra. Selamat pagi Mbak Sarah. Gimana nih kabarnya hari ini? Kabarnya hari ini bilang baik-baik saja, tapi saya ini kayak kurang baik gitu Oh, Mbak. kurang kurang baiknya gimana ya Mas Putra? Kurang Hari ini? baik hari ini sih tepatnya. Tadi tuh saya itu berhubung kemarin kan saya udah mau hubungi sampai Iya benar. buat buat datang konseling hari ini. Nah, dari kemarin tuh aku udah nggak enak gitu, perasaanku udah kabarku udah nggak enak banget, dan segi nggak enakku nggak secara fisik gitu Mbak, mungkin Oke. secara emosional atau apa. Dan hari ini tuh saya juga mengalami hal seperti itu. Oh, Jadi oke saya itu oke. kurang baik secara yang bukan fisik gitu Mbak. Alhamdulillah ini secara fisik aku baik kok. Tadi habis dari mana Mas Putra kalau boleh tahu? Tadi habis dari kelas sih Mbak, ini kebetulan tadi habis kerkel di kelas, terus aku langsung kesini sih karena janjiannya juga sekarang jam 9 kan Mbak ya. Benar. Oke oke. Berarti Mas Putra tadi kan mengatakan memang kabarnya hari ini fisik baik, tapi Iya. yang selain fisik kurang ya. Iya. Oke. Kalau boleh tahu nih Mas Putra baru pertama kali ini untuk sesi konseling atau sudah pernah mengalami sesi konseling ya? Sebelumnya sudah sih Mbak, baru 2 kali ini sih. Sudah ya. Jadi Mas Putra tahu ya kalau Iya. sesi konseling ini ada asasnya gitu Iya, ya. kemarin sempat disebut juga sih dulu waktu aku konseling pertama itu. Tapi aku lupa sih Mbak apa aja itu. Oke, aku ulangi lagi ya Iya. Mas. Untuk asas dalam sesi konseling ini sedikit saja ya kita ulas ya. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi Mas Putra bisa bicara apapun, bicara apapun yang ada di benak Mas Putra, ada di pikiran Mas Putra, yang Mas Putra yang membuat ganggu hari ini ataupun yang lalu kayak gitu. Jadi semua informasi yang Mas Putra berikan kepada saya nanti akan saya kunci akan saya rahasiakan. Jadi nggak bakalan ada kebocoran data ataupun cerita kayak gitu. Itu sih Mas Putra. Lalu ada juga asas keterbukaan. Jadi dari saya terbuka, yang dimana itu saya terbuka, Mas Putra boleh bercerita dengan saya, terus Mas Putra juga terbuka dengan saya, semua cerita yang ada Mas Putra itu ceritakan di dalam sesi konseling ini kayak gitu. Terus ada kesukarelaan. Kayak asas kesukarelaan ini, kalau boleh tahu Mas Putra kesini dengan paksaan orang atau gimana? Enggak sih Mbak, aku kesini sendiri, kemarin juga menghubungi sama sendiri sih, nggak ada paksaan dari orang. Jadi seperti yang Mas Putra katakan tersebut, di sini tidak ada paksaan. Di antara saya juga mau menerima Mas Putra untuk di sesi konseling, terus Mas Putra juga menerima saya di dalam sesi konseling ini kayak gitu sih Mas Putra. Oke Mas Putra, Mas Putra boleh cerita nih apa yang membuat Mas Putra mengatakan bahwasanya saya memang sehat dari sisi fisik, tapi saya selain fisik saya kurang. Apa yang Mas Putra rasakan selain fisik tersebut? Ini cerita tentang keluarga sih Mbak. Ada apa dengan keluarga Mas Putra? Kebetulan tepatnya ibu saya yang memberikan tekanan-tekanan sih Mbak. Tekanan apa yang membuat Mas Putra bicara seperti ini? Kebetulan itu hampir setiap hari ya Mbak ya, saya itu sering disuruh, ditekan buat saya itu jadi pengisi acara di sebuah acara-acara yang ada di desa saya khususnya itu. Untuk tekanan ini kalau boleh tahu sejak kapan? Tekanan ini jujur saja sejak SMP sih Mbak. Ketika itu memang saya terlihat aktif di sekolah, saya itu tidak aktif, dan memang ini ibu saya ini memandang mungkin dari waktu kecil dulu saya itu sering sering kayak belajar sendiri gitu, sering buat kayak dilihat dari pandang ibu saya itu orangnya percaya diri. Jadi makanya itu saya sering ditekan buat saya ini ditampilkan ke depan umum gitu.
apa yang membuat Mas Putra bicara bahwasanya saya ditekan orang tua saya? Mas Putra sudah bicara bahwasanya Mas Putra sendiri apa-apa bisa sendiri kan. Jadi ibu Mas Putra percaya diri bahwa saja Mas Putra bisa melakukan hal itu. Nah, yang mengganjal di dalam benak Mas Putra ini apa? Kalau boleh tahu nih, ceritakan lebih detail yang ada di dalam hati Mas Putra atau pikiran Mas Putra. Ya, yang mengganjal ini, yang paling mengganjal banget itu yang ini, tekanan yang setiap hari muncul ini Mbak. Kadang itu setiap hari itu muncul, kadang itu 2 hari sekali. Jadi kayak sering muncul. Saya itu memang di desa saya itu banyak acara Mbak, kegiatan-kegiatan itu banyak banget, dan ibu saya memang ini jadi kayak PKK gitu Mbak. Kayak pengurusnya yang kan sering aktif di balai desa juga kan Mbak ya. Nah di situ tuh memang membutuhkan pengisi acara yang bisa mengisi itu. Memang targetnya kalau di desa saya itu SDM-nya memang bisa dibilang rendah sih Mbak, kurang. Jadi ibu saya tuh menunjukkan saya gitu buat jadi banyak Mbak. Saya ditunjukkan untuk jadi MC, jadi pembawa acara, jadi pembawa doa itu, yang doa juga itu kadang dulu malah pernah saya disuruh buat pidato juga Mbak gitu. Nah itu ibu saya itu menekannya ini kayak kurang tahu waktu gitu Mbak, gitu kayak kurang tahu waktu. Jadi aku ditekan waktu mungkin saat aku waktu belajar Mbak ya. Waktu belajar itu aku memang anaknya tuh sering belajar sendiri gitu, nggak ikut bimbel gitu. Aku memang sering belajar sendiri, itu memang hampir setiap hari. Kalau nggak ada tugas ya tetap belajar gitu. Tekanan seperti apa? Boleh Mas Putra berikan contoh yang membuat Mas Putra mengganjal kayak ini? Contohnya ya Mbak, yang kalau aku waktu belajar ya ditekan ibu saya ini, kalau itu aku pas belajarnya malam jam mungkin itu udah waktunya tidur juga, itu jam 10-an ke atas itu aku masih belajar. Kebetulan itu memang ujian waktunya Mbak, waktunya ujian. Nah tekanan ibu saya itu waktu jam 10 dia tuh dadakan telepon saya waktu itu jam 10 ini di acara di saya ada acara pengajian dan saya disuruh baca doa. Jadi pas penutupan itu jam 10-nya itu mau penutupannya mungkin kurang lebih 30 menit lagi atau 1 jam lagi, jam 11-an gitu. Jadi saya ditelepon jam 10-nya itu buat jadi pengisi acara pembaca doa tadi Mbak. Gitu. Jadi saya di situ pas waktu belajar, besoknya mau ujian, saya tekan buat ayo kamu harus ini, nggak ada lagi soalnya selain kamu yang bisa baca doa di sini gitu, siapa lagi gitu. Nah itu dengan adanya yang begitu tinggi, dan aku karakter orang yang memang nggak suka di nada tinggi gitu. Memang itu contohnya seperti itu tekanan yang diberikan ibu saya. Berarti Mas Putra itu mengganjal karena nada tinggi ibu Mas Putra sendiri ya? Iya. Sehingga Mas Putra itu tertekan hal tersebut. Kalau boleh tahu nih Mas Putra, kalau Mas Putra di posisi ibu Mas Putra nih, apa yang dirasa Mas Putra? Apakah sama seperti yang dirasakan Mas Putra atau memang ya saya salah atau gimana? Kalau boleh tahu bisa dijelaskan lagi Pak? Saya kurang jelas sih. Jadi kalau misalnya nih Mas Putra di posisi ibu Mas Putra ketika hal tersebut, karena kan ibu Mas Putra juga ada tekanan nih, yang dimana kan ibu Mas Putra juga kan pengurus PKK kan. Nah jadi kan kalau ibu Mas Putra juga percaya dengan Mas Putra karena memang menganggap Mas Putra ini mampu. Apakah benar seperti itu? Benar kan? Nah jadi Mas Putra kan mengatakan saya ditekan karena hal itu yang mendadak seperti itu. Nah, posisikan Mas Putra seperti itu Mas Putra. Apakah pemikirannya Mas Putra seperti itu? Bukan salah. Yang lain kan apakah Mas Putra memikirkan perasaan ibu Mas Putra bagaimana? Coba Mas Putra pikirkan di posisi ibu. Kalau saya di posisi ibu saya sendiri ya Mbak ya, memang
waktu itu kan mendadak banget. Iya benar. Dan itu waktunya kurang 1,5 jam 1 jam lagi Iya kan benar. waktunya doa ya Mbak ya. Mm-mm. Dan nggak ada orang ya, kata ibu saya kan nggak ada orang yang bisa menjadi Mm-mm, pengisi acara di benar. membaca doa itu tadi. Makanya di waktu itu, waktu mepet-mepet itu ibu saya itu cari orang kan susah, kan pastinya buat mengandalkan anaknya yang tadinya saya memang dipercaya ibu saya, memang anaknya itu kelihatannya percaya diri gitu. Jadi ibu saya itu percaya bahwa saya itu pasti bisa untuk menjadi jadi apa, baca doa tadi. Makanya ibu saya mengandalkan saya gitu. Oke, berarti Mas Putra menyadari nih ya, Iya. bahwasanya posisi ibu juga kebingungan karena Iya. tidak ada lagi kecuali Mas Putra yang dapat membantu ibu Mas Putra juga ya. Iya. Nah, hal ini yang membuat Mas Putra tertekan karena ibu Mas Putra juga belum memahami Mas Putra. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, ibu Mas Putra sudah melakukan hal tersebut. Nah, dampak apa yang Mas Putra dapatkan sampai saat ini? Kalau boleh tahu dampak yang dari segi apa ya Pak ya? Dampak yang sekarang Mas Putra dapatkan ketika ibu dampak Mas Putra positifnya. sudah mendorong Mas Putra ya menjadi yang di Mas Putra bicarakan tersebut. Baik, dampak positifnya sih banyak sekali sih Mbak ya. Terutama saya ini sering dikenal orang banyak. Terutama di desa saya itu saya sering diundang. Dan saya tuh kalau misal ada waktu luang, kalau diundang itu jujur senang banget. Terutama kan bisa membantu ekonomi keluarga saya gitu Mbak ya, kan dapat upah gitulah ya gitu bahasanya. Jadi saya dampak positifnya ya dikenal orang banyak dalam segi apa ya, tatapan dari segi pandangan itu ke orang saya itu dilihat pribadi yang baik gitu. Itu yang didapatkan Mas Putra saat ini ya. Banyak orang suka saya. Tapi untuk rasa tekanan dari ibu Mas Putra apakah saat ini masih dirasakan oleh Mas Putra atau gimana? Jujur tekanan itu sudah agak hilang sih setelah tadi mbaknya membantu saya buat mendengarkan cerita saya tadi. Agak lega gitu. Berarti Mas Putra sudah menyadari nih bahwasannya apa yang diberikan Mas Putra ini baik untuk Mas Putra. Seperti itu ya. Berarti memang baik. Baik. Oke. Mas Putra kalau boleh tahu saat tekanan tersebut yang diberikan oleh Mas Putra apakah ada rasa jengkel, marah atau gimana? Pastinya ada rasa jengkel sih Mbak ya. Karena saat itu saya belajar dan fokus, saya lihat YouTube video pembelajaran dan saya ditelepon kan, jadi menghilang kan tadi itu YouTube-nya keluar dan ganti WA tadi, ganti telepon ibu saya gitu. Jadi saya merasa jengkel banget waktu itu. Tapi saya berusaha untuk, namanya sama orang tua ya Mbak ya gitu. Saya langsung diam gitu, langsung dengerin orang tua saya. Berarti ada rasa jengkel yang ada. Apakah rasa jengkel ini masih mengganggu Mas Putra? Ya Kak, memang masih sedikit jengkel gitu. Makanya tadi saya datang ke mbaknya, ini masih datang ke mbaknya buat ini menyelesaikan rasa jengkel gitu. Berarti ini masih ada sedikit rasa yang membenak di Mas Putra ya, yaitu rasa jengkel. Berarti tetapi Mas Putra sudah menyadari bahwasanya apa yang dilakukan Ibu Mas Putra ini baik dan memang yang dilakukan Ibu Mas Putra ini salah, yang mana Ibu Mas Putra ini mengganggu waktunya Mas Putra belajar dan lain-lain itu ya Mas. Jadi dari Mas Putra sendiri nih, apakah ada komitmen tersendiri untuk memaafkan apa yang dilakukan ibunya Mas Putra dengan semua yang dilakukan, alasan semua yang dilakukan oleh Ibu Mas Putra tersebut? Baik Mbak, sepertinya saya mencoba untuk bisa memaafkan ya Mbak ya, karena memang kalau saya nggak memaafkan itu mungkin rasa jengkel ini akan masih ada di benak hati saya gitu Mbak ya. Iya benar. Jadi rasa maaf ini apa sih menurut Mas Putra? Rasa maaf ini
obat hati yang bisa menghilangkan segala rasa jengkel tadi itu. Menurut saya seperti obat penenang hati gitu sih, Mbak. Oke, berarti Mas Putra tahu ya, maaf ini Sangat obat. penting gitu. Maaf itu adalah obat hati Iya. Mas Putra. Jadi apa yang dilakukan ibunya Mas Putra, berarti Mas Putra untuk hal ini harus bagaimanapun caranya, yaitu komitmen. Cara Mas Putra adalah memaafkan hal tersebut. Nah, apabila hal tersebut terulang nih, apa yang akan Mas Putra lakukan? Apakah tetap di komitmen tersebut? Apakah Mas Putra masih ada rasa jengkel? Pastinya saya akan tetap berkomitmen untuk bisa memaafkan sih, Mbak, karena saya sekarang sudah dalam mengikuti konseling dengan mbaknya sendiri, saya sudah mendapat informasi dan tambahan ilmu juga. Pastinya saya akan berkomitmen untuk memaafkan agar ini rasa sakit hati jengkel saya itu agar tidak terulang kembali. Oke, berarti Mas Putra ini akan berusaha ya untuk mempertahankan maaf ini, seperti itu. Jadi Mas Putra ini sudah paham bahwasanya apapun yang dilakukan ibu Mas Putra ini baik untuk Mas Putra, dan segala cara pun bisa dikomunikasikan terlebih dahulu agar tidak memunculkan rasa-rasa yang ada di hatinya Mas Putra seperti itu. Oke, apakah sesi konseling ini bisa membantu Mas Putra nih, kalau boleh tahu? Sangat bisa membantu, Pak. Oh. Udah kasih nggak ada itu tadi, masih ada rasa jengkel kan. Saya sudah mendapat ilmu dari Mbak Sarah juga akan bisa memaafkan tadi, biar nggak ada sakit hatinya lagi, nggak ada, karena maaf itu ada obat memang ya, Mbak ya. Maaf ini obat hati. Apa yang dibicarakan Mas Putra kayak tadi, obat ini adalah obat, memaafkan adalah obat hati, kayak gitu. Oke Mas Putra, berarti di sesi konseling ini apakah ada yang Mas Putra bicarakan lagi atau? Sepertinya sudah nggak ada sih, Mbak. Oke, perasaan Mas Putra sendiri sini sudah melalui konseling yang dimana Mas Putra sudah bercerita jengkel dengan ibu Mas Putra, yang dimana ada tekanan terus menerus sejak SMP ya? SMP kelas 8. Sejak SMP Mas Putra sudah ditekan untuk menunjukkan diri, terus ternyata Mas Putra sudah menyadari bahwasanya apa yang dilakukan ibu Mas Putra ini baik untuk Mas Putra untuk kedepannya, kayak gitu. Terus Mas Putra juga mencoba untuk memaafkan diri Mas Putra, terus mencoba untuk memaafkan ibu Mas Putra. Hal ini apakah menjadi beban di Mas Putra ataupun sudah lega? Berarti Mas Putra sudah paham. Oke, Mas Putra, karena Mas Putra sudah lega juga, sudah paham akan konseling hari ini, terus Mas Putra juga mengerti nih yang dilakukan ibu Mas Putra ini baik. Sesi konseling ini, kalau boleh tahu Mas Putra habis ini ada apa? Habis ini mau pulang sih, Mbak. Mau pulang aja gitu. Pulang. Iya. Oke. Dan masih pulang ke kos gitu. Berarti mungkin soalnya nanti besoknya saya mau pulang kampung. Nanti saya coba memaafkan di rumah. Oke, komunikasikan dulu ya. Komunikasikan. Saya coba ya. Iya. Jadi Mas Putra, pastinya saya nggak lupa dengan komitmen saya tadi. Iya, benar. Ini memang sudah hilang gitu. Benar banget. Jadi Mas Putra sekarang harus bisa belajar untuk berkomitmen memaafkan hal tersebut. Memang susah untuk memaafkan, tapi gimana pun caranya kita harus belajar untuk memaafkan diri juga, karena ya memaafkan diri itu penting untuk kedamaian kita sendiri gitu. Oke Mas Putra, sesi konseling ini sudah. Mohon maaf ya apabila ada salah kata ataupun perilaku yang kurang sama-sama, menurut Mas Putra. Saya mohon maaf juga ya. Kalau saya tadi ada salah katanya juga, saya juga sama-sama mohon maaf ya, Mbak ya. Oke. Ini Mas Putra, monggo Makasih, saya antar. Assalamualaikum.